Ada kabar buruk untuk para keluarga penerima manfaat KPM PKH lama yang masuk dalam golongan berikut ini. Nah, kabar buruk apa ya yang akan diterima oleh para keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang lama? Ini kira-kira mulai tahun berapa? Nah, ini nanti akan didatangi dan disurvei oleh para petugasnya. Apakah akan ada graduasi atau penghapusan bagi KPM yang sudah lama? Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus video sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi ini yang bisa dibilang kabar kurang menyenangkan atau kabar buruk untuk para keluarga penerima manfaat KPM PKH yang sudah lama menerima bantuan PKH. Kira-kira yang sudah berapa tahun ini ya, dan yang masuk golongan berikut ini. Siap-siap Anda akan disurvei kembali oleh para pendamping, dan setelah disurvei nanti apa yang akan terjadi ya? Apakah nanti Anda akan dihapus dari kepesertaan PKH karena sudah lama? Nah, maka dari itu simak terus video ini sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke, sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, mungkin pada video ini agak sedikit berbeda suasananya karena di background ini nampak seperti bukan studio Sukron Channel ya. Nah, karena memang saya berada di rumah sakit menjaga ada keluarga ya yang sedang sakit. Jadi ya terpaksa saya harus membuat video di sini. Nah, tapi ini tidak menyusutkan semangat saya untuk terus memberikan video-video terbaru, informasi-informasi terbaru untuk sobat YouTube semua, para subscriber, penonton setia Sukron Channel. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan kabar yang mungkin agak mengecewakan, tidak menyenangkan, tapi ini harus saya kabarkan ya, agar tidak kaget ya nantinya, tidak kaget, tidak terjadi salah paham, dan tidak menyalahkan pihak manapun. Nah, karena kebanyakan memang mungkin masyarakat yang biasanya menyalahkan sana-sini itu biasanya karena kurang sosialisasi atau kurang informasi. Nah, maka dari itu tujuan saya di sini untuk menginformasikan ini, walaupun ini mungkin kabar kurang baik atau kabar buruk ya untuk para keluarga penerima manfaat, tapi ya mohon untuk menyikapinya dengan bijak ya, apalagi untuk bantuan sosial dari pemerintah. Nah, jika mungkin ada salah satu peserta yang KPM, mungkin yang dulu pernah dapat bantuan, sekarang tidak. Nah, ini ya nggak perlulah menyalahkan pihak manapun. Karena memang ada beberapa penyebab-penyebab tertentu yang mengakibatkan bantuan Anda ini tidak cair lagi. Dan perlu diketahui atau perlu dipahami bahwa bantuan, namanya bantuan itu tidak selamanya. Pasti akan berhenti. Namanya orang membantu, pasti ya terserah yang membantu, nanti akan dibantu sampai mana. Nah, sobat YouTube semua, khususnya para keluarga penerima manfaat, nah untuk KPM PKH ini ada kabar info terbaru ya. Nah, saat ini sedang dilakukan yang namanya resertifikasi dari Kementerian Sosial untuk para keluarga penerima manfaat. Ini nggak tahu apakah KPM BPNT juga akan dilakukan, tapi kami dari pendamping PKH ini ditugaskan untuk meresertifikasi KPM PKH, tapi belum semuanya.
Nah, ini masih sekitar mungkin 260.000 KPM di Indonesia, dan ini mungkin ya masih awal jadi tidak semuanya. Mungkin nanti akan diberlakukan di tahun 2023. Kita tunggu saja info lebih lanjut terkait resertifikasi ini. Nah, apa itu resertifikasi? Nah, perlu diketahui bahwasanya kepesertaan penerima bantuan PKH itu yang selama 6 tahun, setelah itu diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap KPM PKH dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan status sosial ekonomi. Nah, ini. Jadi, resertifikasi ini sama saja kayak transformasi ya. Kepesertaan merupakan proses pengakhiran. Nah, untuk KPM PKH melalui kegiatan resertifikasi. Jadi ini kalau dulu itu sebenarnya sudah digalakkan sih untuk kegiatan resertifikasi tahun 2020 atau 2021 ya, sejak menteri yang terdahulu. Nah, ini saat ini akan dilakukan kembali yang dinamakan resertifikasi. Resertifikasi ini intinya itu KPM PKH itu akan dilakukan pendataan ulang dan evaluasi status sosial ekonominya setelah KPM PKH memperoleh bantuan PKH selama kurun waktu tertentu. Nah, kalau dulu tahun 2020 itu yang dijadikan acuan itu adalah KPM PKH yang sudah dapat bantuan PKH itu selama 5 tahun lebih, mungkin 6 tahun ke atas. Nah, itu. Nah, kalau yang dulu itu pada tahun kelima menjelang berakhirnya kepesertaan PKH 6 tahun. KPM akan dilakukan resertifikasi, dan saat ini bulan Desember di wilayah kami itu ada 2 kecamatan ini yang memulai untuk resertifikasi, dan masing-masing pendamping itu sekitar ada yang mungkin 30 sampai 40 KPM yang akan dilakukan resertifikasi, dan itu adalah peserta PKH kebanyakan ya mulai tahun 2014 ke belakang itu ya, yang sudah 5 tahun lebih menjadi peserta PKH. Dan hasil dari resertifikasi, nanti pendamping PKH akan mendatangi rumah peserta PKH yang masuk data yang akan diresertifikasi ini, kemudian akan mensurvei rumahnya. Nah, kondisi rumahnya sekarang gimana, keadaan mungkin bangunan, lantai, atap, terbuat dari apa, apakah ada WC, kemudian pekerjaannya apa sekarang, asetnya apa saja. Nah, itu nanti hasilnya itu akan dilaporkan kembali ke pusat dan digunakan untuk menetapkan status akhir kepesertaan PKH-nya. Jadi status akhirnya peserta yang diresertifikasi itu ada 2. Nah, ada 2. Yang pertama itu bisa berakhir dengan transisi, dan yang kedua adalah graduasi. Nah, apa itu transisi? Transisi adalah peserta PKH yang kondisinya masih memenuhi syarat PKH. Artinya yang mungkin masih masuk kategori miskin, walaupun sudah 6 tahun lebih. Tapi pada masa transisi ini peserta PKH itu tetap menerima bantuan, mungkin ya diperpanjang lah mungkin 1 tahun atau lebih, dan wajib memenuhi kewajiban PKH. Dan tapi dipersiapkan untuk nantinya akan digraduasi. Nah, ini tetap ya, walaupun mungkin diperpanjang 1 tahun, tapi nanti akan digraduasi. Mungkin akan dialihkan ke program bantuan kewirausahaan. Nah, itu mungkin yang akan dijadikan langkah untuk menggraduasinya. Yang kedua itu adalah kalau tadi transisi yang masih miskin, mungkin dikasih waktu 1 tahun untuk perpanjangan masih dapat bantuan PKH. Yang kedua ini adalah graduasi. Kalau graduasi ini nggak diperpanjang. Jadi setelah di resertifikasi, di survei rumahnya, nah itu bisa saja langsung nanti hasilnya dari pusat akan digraduasi. Jika memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, masih miskin tetapi tidak memiliki syarat PKH. Itu artinya graduasi alami, tidak punya anak sekolah dalam keluarganya, tidak punya anak usia dini atau ibu hamil atau lansia atau disabilitas berat. Yang kedua, tidak miskin tetapi masih memiliki syarat PKH. Nah, ini berarti sudah kaya walaupun masih punya anak sekolah atau balita atau lansia. Nah, ini tetap digraduasi. Mungkin sudah
pendapatannya sudah baik, sudah tetap, pekerjaannya sudah lebih baik. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak miskin atau sudah kaya dan tidak memenuhi syarat. Nah itu tadi ya, untuk 3 syarat graduasi. Jadi bisa saja KPM itu transisi, artinya mungkin ditambah perpanjangan 1 tahun, dan yang kedua adalah graduasi. Nah itu juga masih sejalan dengan peraturan Menteri Sosial yang terbaru terkait dengan usia KPM 40 ke bawah. Itu juga akan nanti disambungkan dengan program PENA ya. Program PENA ini ya untuk modal usaha ya, tapi tidak semua kabupaten kota, dan misal ada di kabupaten kota tersebut itu biasanya hanya 20 KPM sampai 50, nggak sampai 100 biasanya. Nah itu ya Sobat YouTube terkait informasinya. Nah mungkin Anda yang merasa sudah lama sekali mendapatkan bantuan PKH, yaitu yang pasti nanti diharapkan ada perubahan perilaku dan status ekonominya seharusnya sudah meningkat. Jadi maka dari itu mulai sekarang yang mungkin yang masih baru, tapi MPK yang masih baru, nah ini perlu dimengerti dan perlu difahami. Gunakan bantuan itu sebaik-baiknya ya, kalau bisa untuk modal usaha. Nanti ya untuk siap-siap resertifikasi atau graduasi. Jadi kalau sudah selesai dapat bantuan, sudah berhenti, masih punya usaha untuk dijalankan, dan ekonominya semoga lebih baik dan menjadi pengusaha yang sukses. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.